nggak mau menyamakan, maksudnya kan setiap orang punya journey yang berbeda-beda, tapi apapun yang terjadi sama orang lain kan bisa menjadi pelajaran buat kita. Artinya menjaga kesehatan, maksudnya gini, kalau dulu kan kayaknya orang udah tua baru sakit, kalau sekarang kan muda-muda banyak yang sakit. Yo, 5 minutes ya mas. Oke. Kakak kali sepatunya nih. Kalau 5 minutes langsung aja guys. Iya. Jangan muter-muter ya, supirnya di lobby. Oke. Udah kamera nih, hari ini kan datang ke Unadar sama siapa aja, terus suasana di dalam kayak gimana Kak? Oh, sama anak-anak, sama Chloe sama Courage, dan suasana di dalam very intimate. Unfortunately tadi hujan, jadi banyak tempat main anak-anak yang basah, dan kayaknya udah didekorasi lucu banget, cantik banget, tapi ternyata karena hujan kayaknya nggak bisa didudukin gitu. Ya? Sedikit dong Kak, harapan untuk Elberek dan lihat Elberek di umur 5 tahun seperti apa? Ya, yang pasti sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Semoga apapun yang dikerjakan nanti saat dia dewasa bisa bikin bangga Papa Vincent dan juga Mami Jedar. Kak, sedikit kamu nanya soal Kak Ruben, kan sekarang sudah di Singapura ya, sudah menjalani pengobatan, seperti apa sih Kak? Iya, kemarin terakhir ketemu sama Ruben, sebelumnya WhatsAppan bilang mau ke Singapura, memang gitu kan. Cuma ya sebagai teman pasti mensupport dalam doa maupun secara spiritual pastinya gitu, apapun yang terbaik, dan terutama kalau memang ada biayanya, why not, kan pasti diberikan pengobatan yang terbaik gitu. Yang pasti semua teman-teman dekatnya berdoa supaya Ruben diberikan umur yang panjang, karena banyak orang yang saya tahu juga leaning on him, berpegang pada dia gitu secara penghasilan gitu. Ada ngomong apa gitu? Kemarin terakhir ketemu kan memang waktu panjang ngobrol kan di podcast ya gitu, tapi kalau terakhir ketemu kemarin waktu pada pembukaan Wenda salah satu bisnisnya, tapi kan karena suasana lagi happy-nya, jadi kita kan nggak enaknya kalau ngobrol sesuatu yang gimana kesehatan, yang sesuatu yang terlalu dalam kan nggak enak. Jadi pasti aku cuma bilang pokoknya Oma sehat, manggilnya kan Oma sehat, apapun pengobatan yang dilakukan semoga Tuhan berkati semuanya. Waktu kemarin masih Kak Ruben masih di Jakarta gitu ya Kak, melihat Kak Ruben ada perubahan apa sih, mungkin dari agak kurusan Kak atau suhu? Kalau sekarang kayaknya justru udah lebih fresh kalau aku lihatnya. Aku bilang mau Oma, terakhir justru ketemu kemarin waktu live, aku sama Tyson ketemu sama Ruben waktu live. Aku bilang sama Ruben, rambutnya udah bagus warna hitam, karena kalau putih kayak nyaru kalau lagi pucet kan gitu. Jadi aku bilang udah Oma lo fresh banget dengan rambut hitam gini, udah gitu dong. Dan aku bilang sama dia secara di luar, karena kita bukan dokter ya, nggak tahu secara medis, kelihatannya kayak kemarin live masih oke aja tuh, live ketawa apa segala macam, kayak orang tidak sakit kelihatannya. Nah itu Kak, melihat Kak Ruben yang sakit tapi tetap bekerja itu seperti apa? Ya itu karena kan Ruben juga udah jadi syuting, udah jadi artis kan 10 tahun lebih ya, mungkin udah 15 tahunan. Jadi profesionalitas itu walaupun sakit, kadang-kadang namanya artis itu ya bisa tersenyum. Banyak artis yang kadang-kadang tersenyum di kamera tapi sebetulnya menahankan rasa sakit gitu ya. Itu profesionalitas seorang entertainer dilihat dari saat-saat seperti itu. Kak, kalau ya dia menyamakan sakit Kak Ruben dengan Olga? Oh enggak, aku nggak mau menyamakan, maksudnya kan setiap orang punya journey yang berbeda-beda, tapi apapun yang terjadi sama orang lain kan bisa menjadi pelajaran buat kita. Artinya menjaga kesehatan, maksudnya gini, kalau dulu kan kayaknya orang udah tua baru sakit, kalau sekarang kan muda-muda banyak yang sakit ya, karena polusi juga dan segala macam ya. Jadi buat aku apapun yang terjadi pada teman-teman di sekitar ataupun hal-hal di luar kita kenal maupun nggak kenal, ya itu jadi pelajaran aja buat kita gitu. Cuma kalau dibanding-bandingkan kayaknya aku rasa kayaknya kurang etis ya. Selama di Singapura mungkin ada komunikasi dengan Kak Ruben sendiri? Enggak, terakhir ketemu tadi minggu ini actually, hari Senin. Kak, waktu mungkin pernah nanya-nanya nggak sih ke Kak Ruben atau Kak Wenda gitu soal pengobatannya di Singapura? Kalau ngobrol sama Wenda tadi siang baru ngobrol sama Wenda, tapi ngobrolin soal nanyakan suatu pekerjaan. Tapi kalau yang lain-lain yang begitu, aku pengen kalau ketemu baru sebagai teman kita, bukan kepo ya, tapi memang because we care sincerely gitu. Tapi nggak mau yang biarlah mereka fokus dulu, karena kan kalau kita gimana keadaan segala macam, kasihan lah mereka. Untuk sharing mengenai seorang yang lagi sakit aja pasti dibutuhkan juga ketenangan jiwa untuk mau juga sharing sama orang-orang lain kan. Jadi ya biar aja dulu. Berarti nggak tahu ya Kak Ruben pengobatannya di sana berapa lama gitu Kak? Nggak tahu, kalaupun tahu juga saya rasa bukan my part untuk bisa sharing sama media kan. Saya rasa itu adalah part dari Ruben yang bersangkutan di keluarga. Amal selama jadi artis pernah bekerja sama dengan Kak Sule nggak sih?
Oh iya dong, of course. He's one of my teacher juga dalam hal berkomedi. Cars, can you go there? Gimana? Mbak, iya. Tapi melihat dari karakter sendiri, menurut Anda sendiri seperti apa sih? Kalau aku nggak pernah punya masalah sama Kang Sule so far dan bekerja. Kalau namanya komedian, maksudnya kita bermain temponya kan aku sama Sule sama kan, temponya cepat dan cepat. Jadi kalau misalnya aku jadi bintang tamu, biasanya aku ngerem tempoku. Aku harus tahu part aku sebagai, aku bukan host nih, aku sebagai bintang tamu gitu, supaya ya partnya nggak saling makan makanan aja, karena kan dua-duanya aku karakternya sama-sama tukang makan, striker gitu ya kan. Kan kalau dalam berkomedi kan ada macam-macam tuh kayak pemain bola gitu. Cuma at the end of the day kalau buat aku, walaupun orang bilang asam pedas, as long as this person nggak punya problem with me, I don't have any problems towards this person. Entah melihat dia katanya Kang Sule punya sifat yang temperamen seperti itu di lokasi atau seperti itu. Kalau di lokasi aku nggak tahu, tapi siapa sih orang nggak marah? Semua orang juga pasti pernah marah, pernah segala macam, karena kan ini teman-teman harus tahu bahwa ya aku bukan membenarkan, tapi being a comedian itu hal yang berat ya. Kenapa makanya banyak komedian yang kadang-kadang sebetulnya hidupnya stressful, karena di luar negeri banyak yang ada yang suicide, bunuh diri kan, karena bekerja sebagai seorang komedian itu dibutuhkan untuk selalu punya mood yang selalu cheerful. Aku sendiri juga kan di rumah karena suka ngomel, suka marah-tanya deh orang-orang kerja sama aku, karena ya balik lagi as a human kita tidak selalu berada dalam mood yang selalu bisa hi, I'm happy, aku selalu bisa membagikan tahu buat kalian. Tapi dalam pekerjaan orang nggak mau tahu, ketemu ya ekspektasi ketemu Sule, ketemu komedian lain, ya pengennya harus lucu gitu. Banyak membandingkan antara Sule dengan Andre yang bisa dibilang berbeda karakter. Menurut aku kurang etis ya, karena everyone has their own character. Setiap orang punya karakter sendiri-sendiri, ada plus ada minusnya. Mungkin dia ada sebagian plusnya, ada lebih sabar di sini, mungkin dia ada lebih sabar di tempat lain. Ya buat aku nobody's perfect lah gitu. Okay, guys, thank you very much. Let's go. Thank you.